Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil alim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama izinkanlah saya sebagai khatib pada pagi hari ini berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya ialah dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kumandang takbir, tahmid dan tahlil menggema di seluruh persada Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Hampir seluruh umat Islam pada pagi hari ini berbondong-bondong ke masjid-masjid dan ke lapangan-lapangan untuk bersama-sama mengagungkan asma Allah, bertahmid, bertakbir dan bertahlil serta menjalankan syariat salat Idul Adha, salah satu daripada hari raya besar Islam yang kita peringati di samping Idul Fitri yang kita laksanakan biasanya setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tahun ini memang pelaksanaan salat Idul Adha agak sedikit lain, karena saat ini kita semua umat Islam, bahkan seluruh umat manusia di dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pandemi, dengan sebuah penyakit yang namanya COVID-19. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Apakah dengan ujian ini kita semakin jauh dari Allah, atau justru dengan ujian ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan bahwa tidak mungkin kita akan didiamkan begitu saja setelah kita beriman, tetapi kita pasti akan diuji. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum lahum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun demikian para jamaah sekalian, di tengah ujian kita pada saat-saat seperti sekarang ini, karena kita sedang merayakan Idul Adha, maka patutlah kita merayakan semuanya ini dengan kegembiraan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau Hari Raya Haji ini adalah hari raya yang patut kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Pada hari raya ini semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu saja, tetapi seharusnya kita semua bergembira. Seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat Islam. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari raya adalah hari kegembiraan kita bersama. Sebagai ilustrasi dan sebagai bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama, ialah bahwa orang-orang yang mampu untuk berkorban pada saat hari raya Idul Adha seperti ini dianjurkan untuk membagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan makan daging setahun hanya sekali. Dengan itu maka kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Dari sudut pandang ini para jamaah sekalian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan mengembirakan mereka dengan membagikan daging kurban adalah sesuatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya, sebagaimana hari raya Idul Adha pada pagi hari ini. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya ini dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka lakukanlah dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan dan senyuman yang tulus kepada mereka, serta panjatkanlah doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga kita makan-makan bersama di momen hari raya ini, maka janganlah lupa, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim piatu yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah bahwa di berbagai tempat masih banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi corona ini. Bahkan di berbagai daerah banyak orang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai. Paling tidak mari kita panjatkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Mereka yang menahan kesedihan, mereka yang merasakan perihnya kehidupan, mereka yang menanggung beban hidup yang serba kesulitan, kita panjatkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita merayakan hari raya Idul Adha ini. Mari kita hadirkan pada hati kita bahwa saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada hakikatnya justru kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kalian berbuat baik, maka sejatinya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu adalah untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah, dan apapun harta yang kalian infakkan niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh
dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat kelak. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang terdampak COVID-19, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau mungkin keluarganya yang ada yang meninggal, maka mari kita sampaikan kepada mereka bahwa sejatinya musibah yang menimpa mereka bukanlah apa-apa dibandingkan dengan musibah dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita ingat bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lebih berat, di mana Nabi Ibrahim ketika menantikan keturunan sampai beliau berusia 86 tahun, beliau belum diberikan seorang putra. Kemudian beliau berdoa pada Allah dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikarunia seorang anak yang kemudian diberi nama Nabi Ismail. Tetapi setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, justru Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar menyembelih putra satu-satunya yang sangat dicintai dan dinanti-nantikan itu. Lantas bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah itu? Dengan kepasrahan dan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu, dan sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total pula, tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga yang soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selain daripadanya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Ada dialog yang indah antara keduanya yang terekam di dalam ayat suci Al-Quran, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Yang artinya, Nabi Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu dan perintah Allah. Sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya itu. Apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukanlah merupakan sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, lalu Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya
bahwa segala sesuatu terjadi hanya dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta ini, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada putranya Ismail, ni'mal auni anta ya bunayya ala amrillah, ni'mal auni anta ya bunayya ala amrillah, yang artinya engkaulah sebaik-baik penolongku wahai Ismail untuk menjalankan perintah Allah, wahai anakku yang aku cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adegan berikutnya, maka Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail, akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu ialah Allah Subhanahu wa taala tidak merestuinya. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu, dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adim. As-Saffat ayat 106-107, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini dan berbagai problem kehidupan, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal dan keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan jika kita mau bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita mau bertawakal. Kita juga harus yakin bahwa di setiap masalah pasti kita akan temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti akan ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam pada umumnya dari segala macam bala, musibah dan wabah, terutama dengan adanya pandemi virus corona ini. Juga mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari melambungnya harga-harga, dari resesi ekonomi, dari segala kemungkaran, keburukan, kekejian dan berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.